لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وعلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, pantasnya lah kita terus senantiasa tingkatkan keimanan kita, terus kita tambahkan kepercayaan kita, ketakwaan kita. Lebih-lebih ini adalah di bulan Ramadan, lebih lagi ini adalah di bulan 10 terakhir Ramadan. Pada hari-hari 10 Ramadan ini adalah hari-hari yang luar biasa. Tema yang dimuliakan Allah Ta'ala adalah keagamaan, peribadatan yang kita lakukan semua atas dasar atas fondasi keimanan. Iman, bahasa Indonesia percaya, bahasa Jawanya ngandel. Ngandel tidak, percaya tidak, iman tidak. Ini adalah pokok pangkal pembahasan. Jadi sebelum kepada permasalahan percaya atau tidak, ini nanti lain-lainnya adalah bangunan saja. Lain-lainnya amalan-amalan adalah bangunan saja. Manakala fondasi keimanannya tidak kuat, tidak kokoh, maka bangunan di atasnya akan cepat segera runtuh dengannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, jika melihat semua perkara-perkara keagamaan kita dibangun di atas kepercayaan, di atas keimanan, di atas perjalanan ngandel atau tidak, maka adalah salah satu di antara dalam syariat Islam satu perkara yang ini adalah timingnya tepat, waktunya tepat, adalah satu malam. Suatu malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Suatu malam yang tidak ada di luar Ramadan. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah Lailatul Qadar itu di Ramadan atau ghairihi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, di Ramadan. Jadi tegas adalah Lailatul Qadar itu di Ramadan. Lalu Abu Dzar tanya berikutnya, apakah Lailatul Qadar itu akan hilang karena dengan hilangnya, dengan meninggalnya para nabi? Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, bel ila yaumil qiyamah. Tidak, tetapi dia sampai hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, manakala ada orang yang berpemahaman Lailatul Qadar itu ada tatkala Al-Quran turun, setelah itu tidak ada, ini adalah pemahaman yang lemah. Pemahaman yang kita bisa kantor dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Ahmad. Jadi ini adalah satu kepercayaan, harus dibangun di atas satu kepercayaan bahwasanya Lailatul Qadar itu ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sebagai informasi saja, tadi malam itu adalah sudah malam 21. Sudah malam 21. Sedangkan start mulai 21 sampai nanti hari raya Idul Fitri itu adalah kesempatan Lailatul Qadar. Sebagai gambaran, keutamaan Lailatul Qadar ada 3, seperti firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Qadar. Yang pertama adalah dia lebih baik ketimbang 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Kata Syekh Utsaimin, lebih baik apanya?
adalah baik pahalanya. Jadi amal-amal soleh di bulan, di amal-amal soleh di malam Lailatul Qadar itu lebih baik ketimbang 1000 bulan di luar Ramadan. Dahulu bapak-bapak kita, mbah-mbah kita, kalau sudah 10 terakhir itu mereka tunda, tidak infak waktu dulu, nanti setelah malam kita infak. Ya masuk akal, karena infak dulu tidak tepat dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam hari. Sebegitu juga berbuat baik di siang hari tentu beda dengan berbuat baik di malam hari, lebih-lebih kalau itu malam Lailatul Qadar. Ini mengingatkan saya. Jadi benar, lebih baik kita tunda beberapa saat untuk kita beramal di malam hari. Itu 1000 bulan yang satu. Yang kedua, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Malaikat turun ke langit bumi dan roh adalah malaikat Jibril turun bersamanya juga. Beliau Syekh Utsaimin mengatakan turunnya malaikat itu adalah unwan pertanda. Pertanda ada 3. 1 adalah rahmat, 2 adalah barokat, 3 adalah khairat, kebaikan-kebaikan. Jadi ada 3. Turunnya malaikat di malam Lailatul Qadar. Dan kesifatan ini hanya pada malam Lailatul Qadar. Malaikat turun ke langit bumi. Beliau Syekh Utsaimin menerangkan turunnya syai'an fasyai'an. Turun terus pelan-pelan sehingga penuhlah bumi dengan malaikat. Turunnya malaikat pertanda kebaikan. Turunnya malaikat pertanda barokah. Turunnya malaikat tanda rahmat atasnya. Ini adalah kelebihan malam Lailatul Qadar. Adalah salah. Lalu kalau sekarang ini waktu malam Lailatul Qadar kita tidak mencarinya, kita tidak mempedulikannya. Melalui mimbar khutbah saat ini dan ini saya punya tempat, saya sampaikan sesungguhnya ini adalah waktunya. Ini adalah waktunya. Waktu sepekan ini sampai 10 hari nanti adalah waktunya Lailatul Qadar. Dan ini kata beliau Syekh Utsaimin, teksnya di Al-Quran hampir sama dengan teks-teks kaitannya hari kiamat. Wa ma adro sama Lailatul Qadar. Ada wa ma adro di dalam tentang kiamat juga begitu. Apakah kalian tahu tentang haqqah? Wa ma adro sama haqqah sama. Artinya banyak umat itu ngerti kematian, ngerti tentang kiamat, tetapi tidak diperhatikan. Seperti juga halnya kaum muslimin tahu tentang Lailatul Qadar, ngerti tentang Lailatul Qadar, tapi tidak pernah diperhatikan. Lalu yang ketiga dari keutamaan Lailatul Qadar, keutamaan Lailatul yang ketiga dari Lailatul Qadar adalah salamun. Iya, salamun dia itu maknanya dia, malam itu dia itu adalah Lailah, malam itu salamun, keselamatan. Jadi malam keselamatan yang disifati oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Qadar itu hanya malam Lailatul Qadar. Ada malam lainnya tidak. Ini adalah kelebihan yang ada di dalam malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar disifati oleh Allah Ta'ala dengan salam, keselamatan. Dan ini sesuai dengan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini adalah sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, karena percaya, yakin, ngambil dari wa ihtisaban dan benar-benar mencari pahala. Yang cari apa pahala, mungkin Allah taqaddama min dzambi. Allah Ta'ala akan memberi maaf, diampuni apa-apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Ini adalah keselamatan. Karena pengampunan dosa yang tadinya hak atas neraka jadi hilang dengannya. Ini adalah keselamatan. Salamun, keselamatan. Dia hatta matla'il fajar. Dia malam Lailatul Qadar itu batas akhirnya, limitnya adalah setelah matla'il fajar. Setelah ada fajar, yakni azan subuh.
Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini adalah keutamaan malam Lailatul Qadar, dan semuanya yang saya utarakan sejak awal sampai akhir berdasarkan dalil semua. Karena apa? Karena ini adalah kepercayaan. Kepercayaan tidak bisa hisab atasnya, kepercayaan tidak bisa asal ngomong atasnya, dan kepercayaan harus berdasarkan dalil, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, telah kita kupas tentang keutamaan Lailatul Qadar. Sekarang kita bahas kapan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada periwayatan atasnya 3 versi. Yang pertama adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan taharruf, carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir Ramadan. Jadi mulai tanggal 1, 22 sampai akhir Ramadan. Kalau Ramadannya 29 ya 29 hari, kalau Ramadannya 30 berarti 10 hari. Carilah oleh kalian. Ada periwayatan yang kedua adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fil fitri awakhir Ramadan, pada malam witir terakhir Ramadan, berarti ini 5. Kalau tadi yang pertama itu ada 9, ada kemungkinan 10, tetapi kalau yang kedua ini adalah 5. Witirnya 10 terakhir, 21, 23, 25, 27, 29. Ini. Terus yang ketiga, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, kalaupun ada di antara kalian itu lemah atasnya tidak mampu, mungkin usia atau mungkin pekerjaan atau mungkin apa, jangan diluputkan ke 27, malam ke 27. Dari 1, 2, 3 saya berpendapat yang pertama, karena yang 10 itu bahasa Jawanya tapis, semua dikerjakan. Itu adalah kapannya. Sekarang terakhir tentang caranya, dia lebih jelas. Kita mulai dari sholat Jumat, ada suatu gerakan yang akan kita lakukan dengan pengertian Lailatul Qadar. Jadi kita kasihkan juga caranya. Caranya bagaimana agar supaya mendapat Lailatul Qadar? Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Sahihaini, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ibadah malam asru, kalau sudah masuk ke 10, beliau melakukan 3 hal. Yang pertama, beliau sadda mi'zarahu, artinya beliau kencangkan ikat sarungnya, tidak melakukan hubungan badan, tidak melakukan seksual, artinya berhenti selama 10 terakhir. Ini sadda mi'zarahu. Lalu yang kedua adalah beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya berarti tidak tidur. Bahasa Jawanya melek, bahasa Jawanya tirakat. Berarti ada tidak tirakat dalam Islam? Jawab kita ada. Kapan? Di 10 terakhir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau orang sengaja malam 17 orang, nah ini khurafat. Ini adalah tidak benar. Mengapa dikhususkan untuk malam 17? Ini adalah kesalahan yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap tuntunan syariat atau mengada-ada dalam kaitannya tirakatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sholat ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Ini adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai catatan, karena saya yakin terhadap ini sudah 2 malam ini saya orang. Jadi tadi saya baru bangun.
Karena tadi malam melek sampai sahur, setelah saya bangunkan keluarga sahur, setelah itu kita isi kajian subuh di Masjid Al-Islam Dadar itu, setelah itu pulang tidur sampai dari Panikul bangun kita banyak berbangun. Jadi begitu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala kalau kita hendak mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kerjanya bagaimana? Kalau memungkinkan cuti. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala selalu jaga juga apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kaitannya dengan Lailatul Qadar. Beliau wa'ai kalau ahlahu, dia bangunkan keluarganya, artinya suami istri berenergi untuk bangun mari ini Lailatul Qadar. Alhamdulillah istri saya mendukung sekali, malah dia terus memberi semangat bahwa saya ini malam Lailatul Qadar. Dan anak-anak kita juga bangunkan tahunnya lebih awal, karena dia anak-anak dia tidur, nanti kita bangunkan, terus kita kasih pengertian, baik itu mungkin baca Quran, mungkin murojaah karena mereka punya hafalan atau amalan-amalan sholat yang lainnya. Pada prinsipnya jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, cara yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 10 terakhir dalam rangka memburu mencari Lailatul Qadar ada 3. Pertama adalah dia sabda menjauh kencangkan ikat sahurnya. Yang kedua beliau adalah ahya lailahu membangunkan di malam-malamnya artinya tidak tidur. Yang ketiga adalah beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa aiqadha ahlahu membangunkan keluarganya. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dengan ini selesai sudah apa yang perlu kita sampaikan pada kesempatan khutbah Jumat ini, dengan harapan semoga bapak-bapak para jamaah sekalian tergugah, termotivasi tentang makna, tentang pentingnya Lailatul Qadar, karena inilah waktunya. Sekaranglah masanya, sekaranglah saatnya. Sampai kapan? Sampai nanti malam Idul Fitri. Takbiran selesai sudah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, semoga kita termotivasi, lalu semangat mengerjakannya, dan dengan begitu semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.